Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sekolah sahabat, pelajaran yang pelajaran yang keempat, air bah, tentang air bah, yang nanti akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail Siombing, Gembala Jemaat Puruk Cahu, Kalimantan kawasan timur. Sebelum kita memulai akan diskusi kita, pelajaran kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Adrian Rumesi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti pelajaran sekolah sahabat ini dari awal hingga akhir. Khususnya hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail yang akan membawakan. Tuhan akan berkati agar setiap yang disampaikan Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Ini doa permohonan Tuhan, permohonan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, adalah Tuhan dan Yesus. Amin. Amin. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang keempat ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail Siombing. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam bagi kita semua. Salam jumpa, sahabat konsep yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita lanjutkan seri pelajaran sekolah sahabat kita, masih dalam kitab Kejadian. Pelajaran yang keempat yang berjudul air bah. Baik. Ayat intinya terdapat dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini menjadi menarik, saudara, karena kita bicara di kitab Kejadian tentang air bah, tetapi ayat intinya diambil dari kitab Matius. Dan ini menjadi sebuah perbandingan antara zaman Nuh dengan zaman kita yang disebut di sini sebagai zaman sebelum kedatangan, atau dikatakan di sini kelak pada kedatangan Anak Manusia, yaitu bisa kita katakan pada akhir zaman. Baik, Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ini menjadi latar belakang dari peristiwa air bah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata Allah menyesal bukan menggambarkan kebencian Allah kepada manusia, tetapi justru menyayangkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika Allah menyesal, di sana terdapat unsur keselamatan. Ada tindak lanjutannya atau ada solusinya yang ditawarkan oleh Tuhan ketika masalah yang besar terjadi, yang bisa kita ketahui bersama bahwa masalah ini adalah masalah dosa yang semakin besar dan semakin besar. Tuhan hendak membinasakan segala yang hidup, termasuk manusia, dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta binatang yang masuk ke dalam bahtera. Barang siapa yang menerima panggilan Tuhan melalui Nuh, mereka ke dalam bahtera dan mereka akan diselamatkan. Ya. Jadi bukan hanya berfokus kepada permasalahan, tetapi Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui Nuh. Barang siapa menerima panggilan Nuh, maka mereka tidak akan binasa oleh air bah itu sendiri. Baik, Nuh dan bahtera. Dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh diminta Tuhan untuk membangun bahtera yang akan menjadi alat Tuhan menyelamatkan manusia yang menerima pekabaran Tuhan melalui Nuh dan binatang-binatang. Nuh membangun bahtera persis seperti apa yang diminta Tuhan, dan disinilah kita melihat penurutan dan ketaatan Nuh kepada Tuhan. Ya. Dan selain itu, para ahli juga melihat
bahwa ada kaitan antara konsep Bahtera Nuh dengan tabut perjanjian yang ada dalam bait suci. Sebagaimana bahtera yang akan memungkinkan kelangsungan hidup manusia di zaman Nuh tentunya, demikian pula tabut perjanjian yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bersama umatnya, menunjuk kepada pekerjaan penyelamatan Tuhan bagi umat. Keduanya menjelaskan fungsi penebusan secara umum. Ketaatan Nuh digambarkan sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Jadi ada beberapa poin penting yang saya tekankan dari pelajaran kita khususnya tentang Nuh dan bahtera ya. Ketika Nuh diminta Tuhan untuk membangun bahtera, Nuh membuat persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dari bahan bakunya dan juga dari ukuran-ukurannya. Nuh tidak kompromi, Nuh tidak melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi persis seperti apa yang Tuhan minta. Dan inilah ketaatan dan penurutan Nuh. Yang artinya adalah bahwa ketaatan adalah bagian dari rencana keselamatan. Bukan berarti ketika Tuhan memilih Nuh, lalu Nuh otomatis selamat tanpa ada aksi dari Nuh itu sendiri. Tetapi ada ketaatan dan penurutan yang Nuh terapkan, Nuh lakukan, yaitu ketika dia membangun sebuah bahtera bagi Tuhan. Dan ini juga adalah gambaran dari tabut perjanjian di dalam sistem bait suci. Baik. Lalu singkat cerita air bah datang ya. Dalam Kejadian 7 ayat 5 ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, Nuh berkata di sini bahwa ia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kata kerja melakukan di sini berasal dari dasar kata asa ya, atau membuat, menciptakan, dan ini juga yang menjadi kata kerja yang digunakan oleh Tuhan ketika ia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya. Walaupun tidak hanya menggunakan kata kerja asa, tetapi kata kerja asa inilah yang Tuhan gunakan, salah satu yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan bagian-bagian dalam dunia ini. Itu bisa tercatat dalam Kejadian pasal pertama dan Kejadian pasal yang kedua. Penurutan Nuh kepada perintah Tuhan adalah seperti tindakan penciptaan Tuhan. Ini memberi makna air bah bukan hanya tindakan Tuhan untuk menghukum manusia, melainkan bagaimana Tuhan yang menyelamatkan manusia. Terdapat pekabaran pengharapan bahwa air bah dirancang untuk menjadi ciptaan baru, keluar dari air yang mengarah kepada keberadaan baru. Nah, jadi kita tidak henti kepada penghukuman. Kita tidak berhenti kepada kebinasaan manusia atau orang-orang pada saat itu. Tetapi Tuhan, seperti kata asa yang digunakan pada saat penciptaan, kata kerja ini juga yang menggambarkan akan adanya ciptaan baru atau keberadaan baru setelah air bah. Ini juga yang akan terjadi di akhir zaman, di mana akan ada atau akan datang langit yang baru, bumi yang baru, di mana langit dan bumi yang lama akan berlalu ya. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dan Yesaya 24 ayat 17. Akhir air bah. Nah, tadi kita sudah lihat Nuh ketika dia membuat, lalu ketika air bah itu datang, dan di akhir air bah, dalam Kejadian 7:23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kita ketahui itu adalah keluarganya. Lalu lebih lanjut dikatakan dalam pasal berikut di ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar, segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Maka Allah mengingat Nuh, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Karena ketika air itu melingkupi bumi dan hanya tinggal Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang masih tinggal dalam bahtera yang masih hidup. Kata ini menarik karena
hanya mereka lah yang ada di situ, tetapi Tuhan katakan bahwa Allah mengingat Nuh. Mari kita pelajari bersama. Kata Tuhan mengingat mengartikan bahwa kasih karunia yang harus dia lanjutkan kepada Nuh dan bagi mereka yang bersama-sama dengan Nuh. Nuh sudah selamat dari air bah, tetapi Nuh harus dibawa keluar oleh Tuhan dari dalam bahtera. Tuhan yang menutup pintu bahtera dari luar, sekarang Tuhan harus membuka pintu bahtera itu. Ini menarik ya. Tuhan mengingat artinya bukan hanya Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah, lalu dia tetap tinggal dalam bahtera. Sampai Nuh benar-benar keluar dari dalam bahtera dan selamat, ya, itu adalah kuasa Tuhan. Ya. Walaupun demikian, dalam cerita yang kita ketahui, Nuh berinisiatif untuk melepaskan burung. Beberapa burung agar mengetahui apakah di luar bahtera sudah aman atau belum. Ketika Nuh mengetahui di luar sudah kering dan dalam kondisi yang aman, Nuh tidak mengambil keputusan sendiri untuk keluar dari dalam bahtera. Tetapi Nuh masih menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Ini menariknya. Inilah benar-benar menunjukkan ketaatan Nuh atas perintah dan arahan daripada Tuhan. Baik, kita lanjut pelajaran berikutnya yaitu perjanjian. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perjanjian ini adalah janji kehidupan. Ketika Nuh keluar dari bahtera, segera setelah itu Nuh memberikan penyembahan kepada Allah. Bagi Nuh, korban ini adalah persembahan ucapan syukur, diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Terkait makanan, ketika air bah selesai, karena air bah, maka manusia diizinkan memakan daging hewan. Ini mengubah hubungan antara manusia dan hewan yang tidak saling memakan ketika penciptaan. Walaupun demikian, toleransi Tuhan bagaimanapun memiliki dua batasan. Pertama, tidak semua hewan layak untuk dimakan. Dan klasifikasi ini sudah Tuhan tentukan ketika sebelum hewan-hewan ini masuk ke dalam bahtera. Yang pertama, tersirat dalam perbedaan antara hewan halal dan haram. Yang kedua, ditunjukkan secara eksplisit dan baru dan harus menjauhkan diri dari konsumsi darah. Karena hidup ada di dalam darah. Jadi dua hal ini yang ditekankan dalam kondisi saat itu, ya, ketika Tuhan mengizinkan karena darurat ya untuk boleh memakan daging hewan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dari Nuh, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuki bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Setelah bumi Meseret akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejar 8 ayat 21 dan 22. Tuhan dalam arti tertentu sedang memberi manusia kesempatan untuk memulai kembali, untuk memulai dari awal. Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Ini adalah perjanjian yang Allah buat dengan manusia ditandai dengan pelangi. Seperti hari Sabat, pelangi adalah sebuah tanda perjanjian. Juga seperti Sabat, pelangi memiliki cakupan universal. Sama seperti Sabat, sebagai tanda penciptaan untuk semua orang dimanapun. Jadi kita bisa melihat persamaan sebagai tanda perjanjian antara pelangi dan juga Sabat ketika peristiwa penciptaan. Kesimpulan, dosa semakin besar dan akhirnya pada zaman Nuh Tuhan binasakan manusia dengan air bah. Nuh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi manusia lainnya untuk bertobat. Tetapi sayangnya mereka memilih untuk tetap tinggal dalam dosa dan akhirnya mereka dibinasakan. Akhir dari peristiwa air bah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa dan membuat perjanjian antara manusia dan Allah sendiri, di mana Allah tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi. Air bah dirancang oleh Allah untuk menjadikan ciptaan baru yang mengarah kepada keberadaan baru. Pelangi adalah tanda perjanjian sebagaimana Sabat, sebagaimana tanda sebagai Allah yang adalah pencipta yang berkuasa atas alam semesta. Dan terakhir,
Sebagaimana ayat inti kita. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia, yaitu pada zaman kita sekarang ini. Satu kutipan terakhir dari sejarah para nabi. Dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Jadi itu terulang kembali. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniaan yang sekarang ini. Yesus berkata, karena semua juga seperti zaman yang dulu pada air bah. Orang makan, minum, kawin, serta mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk bahtera. Dan tiadalah mereka itu sadar. Sehingga tiba air bah itu melenyapkan sekaliannya. Demikian juga hal kedatangan anak manusia. Inilah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Memberkati. Baik, terima kasih atas ringkasan pelajaran kita pada minggu ini atau pekan ini dalam pelajaran yang keempat. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Nanti yang pertama Pendeta Abigail yang menjawab, dan nanti dilanjutkan lagi oleh Pendeta Matias Tani. Boleh? Yang pertama adalah, sejauh mana kita sebagai orang beriman, seperti Nuh tadi, untuk menggunakan cara berpikir kita dalam mempercayai akan janji Tuhan kepada kita. Karena kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi, bahwa Nuh ketika dia tahu bahwa di luar itu sudah kering, tetapi dia coba dengan cara, artinya dia mengeluarkan burung gagak dan juga merpati. Jadi sejauh mana kita, cara berpikir kita atau keyakinan kita untuk menunggu akan janji Tuhan tadi. Terima kasih. Baik, kalau ditanya sejauh mana, saya juga bingung tolak ukurnya tuh sejauh mana ya. Artinya sampai berapa kali atau sampai berapa lama yang menuju kepada waktu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara iman, tentu kita nggak berbicara logika ya. Karena tadi pertanyaannya sejauh mana kita sebagai orang beriman menggunakan cara berpikir ya. Jadi memang kalau kita orang yang beriman, tentu cara berpikir kita bukanlah cara berpikir yang menggunakan logika ya. Kalau Nuh menggunakan logika, mungkin dia akan menggunakan cara-cara dia gitu. Karena dia juga punya inisiatif, artinya dia punya pola pikir untuk mengetahui cara-cara yang tepat menurut dirinya sendiri ketika dia mengambil tindakan-tindakan baik sebelum air bah maupun setelah air bah. Tetapi ketika Nuh menghilangkan itu semua dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka ya yang dilakukan adalah menunggu akan perintah Tuhan. Kapan Tuhan minta untuk dilaksanakan, atau kapan Tuhan membukakan atau menutup pintu bagi orang-orang pada saat itu, maka dia akan mengikutinya. Ya. Jadi Nuh tidak sedang menggunakan cara pikirnya, tetapi dia sedang menggunakan imannya untuk menunggu perintah Tuhan. Ya. Nah, kalau ditanya sejauh mana ya, tentu berbeda-beda mungkin masing-masing orang ya. Sejauh mananya itu tolak ukurnya menurut saya tidak sama. Tapi mungkin ada pandangan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail. Mungkin dari Pendeta Matias, mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali sahabat-sahabat konsep. Saya pikir pertanyaan ini menjadi penting, dan sejauh mana ya kita menggunakan iman kita untuk mempercayai janji Tuhan, maka saya bisa bilang selama-lamanya ya, karena apa yang Tuhan janji dan iman kita adalah dasar kita percaya kepada Tuhan ya. Dan kalau kita lihat, iman adalah dasar bagaimana kita percaya kepada Tuhan, dan yang dituntut sampai nanti akhir pun adalah iman ya. Makanya Wahyu 14 ayat 12,
Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, akhirnya pun iman tetap dituntun sampai akhirnya. Jadi sejauh mana kita menggunakan iman kita untuk yakin kepada janji-janji Tuhan, maka selamanya sebagai orang beriman kita akan tetap harus menggunakan iman kita untuk yakin kepada apa yang Tuhan janjikan, ya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Matias tadi. Baik, pertanyaan yang kedua, sebelum nanti kita ke Pendeta Pardosi, kita ke Pendeta Abigail dulu. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah di zaman Nuh hanya keluarga Nuh saja yang setia? Kan kalau kita lihat dalam cerita ini hanya mereka 8. Apakah di begitu banyaknya penduduk hanya mereka yang setia? Sehingga mereka yang masuk ke Batra itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika kita melihat sejarah para nabi yang ditulis oleh Ellen G. White, ya selama 120 tahun Nuh berkhotbah, ada orang-orang yang percaya kepada pekabaran Nuh. Ya. Dan banyak mereka yang percaya, dan bahkan membantu Nuh untuk membangun Bahtera itu sendiri. Tetapi selama tahun-tahun mereka percaya, ada juga yang lama-lama mundur, ya. Karena kayaknya nggak mungkin. Akhirnya keraguan-keraguan itu muncul yang akhirnya membuat mereka semakin lama mundur. Tetapi mereka yang tetap percaya kepada Tuhan dan pekabaran Nuh itu sendiri masih tetap ada. Dan yang saya baca dalam buku sejarah para nabi tentang kisah air bah ini, termasuk Metusala dan Henok, mereka yang tetap percaya sampai akhirnya mereka mati sebelum air bah itu datang. Ya, itu mungkin salah satu referensi yang bisa saya berikan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Abigail. Mungkin saya ke Pendeta Dwi dulu. Dengan pertanyaan yang sama. Apakah di zaman Nuh hanya keluarga Nuh yang setia? Atau masih ada, Pendeta? Pada akhirnya hanya Nuh yang setia. Pada akhirnya. Ada banyak sekali orang yang percaya Tuhan pada saat itu, tetapi melihat bahwa apa yang dilakukan Nuh ini juga tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membangun bahtera di atas bukit, ya, sedangkan banjir aja selama itu belum ada, hujan aja belum ada, belum pernah mereka melihat air meluap dari sungai dan sebagainya, ya, belum pernah mereka lakukan itu. Dan Nuh melakukannya itu, membuat bahtera di atas gunung dataran tinggi, begitu. Jadi banyak orang-orang yang percaya pada saat itu kepada Tuhan, ya, tetapi dia tidak percaya dengan perintah akan berita akan datangnya air bah. Dan pada akhirnya hanya Nuh yang selamat. Dengan itu kita bisa simpulkan bahwa pada akhirnya, ya, hanya Nuh yang setia sama Tuhan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa tadi ada pertanyaan tentang iman dan juga akal, begitu. Seringkali Tuhan memberikan perintah atau memberikan firman Tuhan itu tidak masuk akal, begitu. Oleh sebab itu, jika kita hanya menggunakan akal kita saja, maka akan ada saat-saat di mana akal kita tidak akan bisa mampu mencerna apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, walaupun iman kita adalah iman yang masuk akal, tetapi kita harus melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Dan sebagai contoh adalah orang-orang di zaman air bah, sebelum air bah, ketika dia mendapatkan pekabaran tentang akan datangnya air bah, dia melihat itu tidak masuk akal dan dia tidak mau pergi ke air bah, ke bahtera, dan pada akhirnya mereka tidak selamat. Di sini iman sangat menentukan, dan iman harus diletakkan di atas daripada akal kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi iman harus diletakkan di atas daripada akal kita, ya, hikmat kita. Baik, saya ke Pendeta Alex dulu dengan mungkin
pertanyaan yang kedua tadi, apakah Mas hanya Nuh yang setia pada saat itu? Baik, terima kasih Pendeta Din Pasaribu. Kalau pertanyaannya adalah apakah di zaman Nuh hanya keluarga Nuh yang setia, maka jawabannya tidak ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah hanya keluarga Nuh yang masuk Batra, jawabannya iya. Kan gitu ya. Nah, berbicara mengenai hal itu di pelajaran sekolah sahabat kita, di openingnya dibuka di pelajaran hari Sabat petang di sana ya, di mana ada maksud Tuhan memberikan penyampaian bagaimana Tuhan menyesal menggunakan kata itu ya. Nah yang kedua, bagaimana juga diterjemahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dilanjutkan, digaungkan dalam nama Nuh. Di situ ada dua sisi yang dilihat dari pelajaran sekolah sahabat ini, bagaimana peristiwa itu membuat kita melihat bahwa satu sisi yang pertama adalah berbicara mengenai keadilan, satu sisi yang kedua adalah berbicara mengenai keselamatan. Nah, perihal mengenai setia di zaman Nuh, maka kita tidak bisa katakan hanya Nuh aja yang setia di zamannya dia, karena masih ada orang-orang yang tadi juga disampaikan oleh materi kita atau pendeta muda Abigail yang tadi disampaikannya di sana. Tetapi pada akhirnya, maka hanya mereka yang diselamatkan karena ada frasa yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat, dikatakan Nuh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, yang tadi juga disampaikan oleh pemateri kita. Nah, inilah yang membuat keluarga Nuh ini mempunyai satu kesetiaan yang dilakukan. Nah, begitu ya. Ya boleh jadi sebelum air bah itu muncul, maka mereka yang tidak memasuki Batra, mereka yang tidak mengikut Batra itu sudah meninggal atau sudah wafat ya, kita tahu seperti bapak-bapak rohani yang lalu, atau para tokoh yang setia itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pendeta Edwin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pendeta Alexander. Kita ke Pendeta Pardosi. Ada dua pertanyaan tadi, Sir. Yang pertama, sejauh mana kita sebagai orang beriman menggunakan cara berpikir kita dalam mempercayai akan janji Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah di zaman Nuh hanya keluarga Nuh yang setia? Makasih, Sir. Boleh mungkin tambahannya. Baik, terima kasih ya atas diskusinya dan juga selamat jumpa kembali kepada saudara-saudara yang setia di diskusi sekolah sahabat setiap hari Senin malam yang menyaksikan lewat live di Facebook. Saya jawab dulu pertanyaan nomor 2, sebenarnya sudah dijawab semua. Bahwa Nuh ini kan berkhotbah kurang lebih 120 tahun. Sudah barang tentu ada orang juga yang percaya tapi usianya tidak sampai kepada air bah. Dan akhirnya mereka sudah meninggal dunia. Salah satu contohnya adalah Metusalah. Ya. Metusalah itu secara nama dia berarti adalah pada hari kematiannya maka akan datang air bah. Jadi setelah Metusalah meninggal maka turunlah air bah itu. Kenapa orang tua Metusalah memberikan nama seperti itu? Ya, karena dia juga mendapatkan terang dari siapa? Dari Tuhan kan. Ketika orang-orang di masa dulu itu memberi nama kepada anak-anaknya, maka mereka itu mendapatkan apa? Tuntunan dari Tuhan. Sama seperti Hawa juga ketika dia mendapatkan Kain, maka dia menyebut itu sebagai anak yang kudapatkan Tuhan. Ya, itu kita sudah pelajari. Jadi ada juga orang yang percaya, tapi umur mereka tidak sampai kepada tibanya air bah itu. Tapi pada saat yang sama, boleh saja memang mereka itu tidak sampai kepada air bah itu, walaupun mereka tetap percaya kepada janji Tuhan akan datangnya air bah. Tapi memang Tuhan mau memulai cerita dunia ini dalam episode yang kedua, saya katakannya. Dalam episode yang kedua ini melalui satu keluarga. Satu keluarga. Sehingga dari satu keluarga inilah akan muncul generasi yang sama.
Mari kita lihat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apakah dia menciptakan ada laki-laki yang lain atau perempuan yang lain lalu membentuk rumah tangga yang lain selain Adam dan Hawa? Tidak. Mulainya satu keluarga. Supaya apa? Supaya jelas kelihatan bahwa semua itu adalah satu keturunan. Itu menjadi penting, satu keturunan dia. Coba kalau seandainya ada keluarga Adam, ada keluarga yang lain gitu ya, suami istri, nanti kan menjadi bingung kita ini. Lalu saya ini keturunan dari siapa ini? Keturunan keluarga Adam atau keturunan keluarga yang B yang diciptakan Tuhan? Jadi bingung, makanya Tuhan hanya ciptakan satu keluarga. Nah demikian juga dengan cerita Nuh ini, Tuhan ingin memulaikan itu hanya dengan satu keluarga saja, yaitu Nuh dan anak-anaknya. Ya, kenapa anak-anaknya harus dimasukkan? Ya karena memang itu sudah satu keluarga dia. Dan kebetulan juga anak-anaknya percaya, tidak seperti calon menantu daripada Lot yang tidak percaya, sehingga hanya Lot dengan dua putrinya yang keluar dari Sodom dan Gomora dengan selamat, sementara calon mantan. Nah, pertanyaan yang pertama, sejauh mana? Ini kan konteksnya adalah kenapa Nuh itu harus mengeluarkan burung sampai 4 kali? Ya karena dia mau tahu sudah kering atau tidak, kan sederhana saja. Kan kapal itu mendaratnya kan tidak di dataran rendah, tapi di dataran tinggi, sehingga terlihatlah puncak-puncak gunung. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 8, ya. Kejadian 8, mulai 4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, kandaslah bata itu pada pegunungan Ararat. Jadi begitu mudah untuk melihat apakah di bawah itu kering atau tidak. Dia kandasnya di atas. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Anda perhatikan, dia ada di atas gunung, lalu yang tampak sama dia itu apa? Puncak-puncak gunung. Sementara tanaman itu di mana? Di bawah. Nah terus bagaimana dia mau lihat ke bawah? Ya kan nggak ada teropong, nggak ada apa-apa. Yang kedua, pintu bahtera itu juga ditutup oleh Tuhan. Mau turun juga gimana mau turun, orang dikunci dari luar. Nggak bisa. Tapi Nuh perlu melihat apakah di dataran rendah itu sudah kering atau tidak. Ya. Nah, apakah Nuh tidak punya iman? Dia punya iman, itu sebabnya dia tunggu. Mau loncat juga nggak bisa, bahtera itu kan tinggi. Bagaimana dia mau loncat? Mau keluar pintu nggak bisa, pintunya dikunci oleh Tuhan sendiri. Malaikat yang disuruh menutup waktu sebelum air bah itu datang. Nah, ilustrasi seperti ini bisa kita kaitkan dengan cerita, contohnya Nabi Elia yang meminta seorang janda itu supaya membuatkan roti dulu buat dirinya. Secara logika kan itu tidak mungkin karena rotinya cuma untuk sekali masak. Tapi wanita itu melakukannya. Lalu Elisa dengan seorang janda nabi yang punya hutang banyak. Dia disuruh untuk mengumpulkan jerigen sebanyak-banyaknya. Itulah penurutan yang disertai dengan iman. Gitu. Penurutan sebanyak-banyaknya. Kalau dia tidak beriman, masa dia kumpulkan jerigen? Kalau dia beriman, apakah dia tidak perlu mengumpulkan jerigen? Tidak. Syaratnya adalah kumpulkan jerigen. Nah, jadi Nuh pun dia menunjukkan iman. Apa imannya? Dia tidak boleh keluar sebelum diperintahkan Tuhan. Tetapi apakah boleh kita melihat di depan bagaimana keadaannya? Ya boleh saja kita lihat. Kenapa tidak? Itu bukan menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita pun menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melihat kehidupan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan. Makanya Nuh itu kan mengeluarkan burung itu tidak beruntun tiap hari, tidak. Burung yang ketiga dan yang keempat itu dia tunggu 7 hari. Ya, karena menurut pikiran Nuh, 7 hari itu pasti sudah lebih turun. 7 hari lagi sudah lebih apa? Sudah lebih turun. Nah, ini yang menggunakan logika itu kan untuk apa? Untuk berpikir dan juga untuk menjalani bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Ada yang menarik tadi dari pertanyaan yang nomor 2 yang disampaikan oleh Pendeta Pardosi bahwa Tuhan merencanakan satu keluarga. Apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk memilih satu keluarga?
Karena polanya tadi dari Kejadian sampai kepada keadaan Nuh juga satu keluarga. Terima kasih, Sir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana ini? Apa yang menjadi alasan Tuhan untuk memilih satu keluarga? Apa supaya fokus atau bagaimana, Sir? Karena polanya yang tadi. Yang pertama, saya bukan Tuhan, jadi saya nggak tahu kenapa keluarga Nuh juga. Ya. Tetapi kalau di dalam pasal 6 kan sudah ditulis, di antara segitu banyak orang itu Nuh mendapatkan kasih karunia, dan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia yang menentukan itu. Tapi mari kita bayangkan kalau seandainya yang masuk ke dalam Batra itu 5 keluarga gitu. 5 keluarga itu yang tidak ada hubungannya ya, bukan bapak dan anak gitu. Lalu apa yang terjadi nanti kira-kira gini? Kalau mengikuti pola penciptaan ya, Tuhan menciptakan di Taman Eden itu 5 keluarga sekaligus gitu. Lalu satu makan buah pengetahuan benar jahat, 4 lagi enggak. Terus apa yang terjadi? Mereka coba loh semuanya. Lalu mulai kita tanya, kamu keturunan siapa? Oh, saya keturunan Adam, pantas kau mati katanya kan. Kami bukan keturunan Adam, makanya nggak mati-mati. Jadi pusinglah kepala itu melihat itu kan gitu. Nah, demikian juga Tuhan memilih satu keluarga ini. Makanya di awal dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Kalau saudara tanya, kenapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia? Yaitu hak Tuhan. Hak Tuhan. Karena memang manusia itu sudah jahat di mata Tuhan. Itu kan kesimpulan universal. Ya, kesimpulan universal itu mengakibatkan penghukuman universal, betul? Ya, tetapi dalam penghukuman universal itu ada yang percaya, tapi umurnya tidak sampai kepada air bah itu, makanya mereka beristirahat kan, gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan hukuman. Ya, tapi yang memang tidak percaya dan umurnya sampai kepada turunnya air bah itu, maka mereka akan apa? Akan binasa. Jadi tadi saya katakan, kita tidak bisa katakan bahwa yang percaya kepada datangnya air bah itu cuma 8 orang. Tidak. Ya. Tetapi mereka tidak sampai umurnya kepada apa? Datangnya apa? Air bah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih atas kesetiaan daripada sahabat-sahabat konsep yang boleh bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Ada pertanyaan dari Bapak Letus kepada Pendeta Abi dan nanti juga kepada Pendeta Ricky. Sejauh mana keberdosaan manusia sehingga sisa 8 orang saja yang diselamatkan? Apakah zaman sekarang tidak lebih berdosa dibandingkan zaman Nuh? Ini pertanyaan yang boleh ditanggapi Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Letus. Ini jemaat kami ya yang bertanya. Jadi sejauh mana keberdosaan manusia? Jadi kalau ditanya sejauh mana keberdosaan manusia, kalau saya bacakan tadi dalam Kejadian pasal yang ke-6, sepertinya itu gambaran bahwa dosa itu sudah sangat besar ya. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu bertambah banyak jumlahnya dalam Kejadian 6 ayat 1. Lalu kalau kita lihat ayat 5 bahwa dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu di ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kalau kita baca dalam ayat inti kita bahwa mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Jadi ini adalah gambaran dosa yang bisa saya katakan besar ya di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah, ini tidak berbicara tentang alamnya ya, karena di zaman Nuh itu masih dekat dengan penciptaan ya. Sehingga kalau kita bicara alam, mungkin kalau kita bedakan dengan zaman sekarang, zaman dulu masih lebih indah daripada zaman sekarang. Tapi kata rusak di sana menggambarkan bahwa ya manusianya, karakternya yang sudah semakin rusak di hadapan Tuhan. Jadi ya inilah gambaran sehingga Tuhan akhirnya mengambil keputusan untuk membinasakan manusia dengan air bah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah zaman sekarang tidak lebih berdosa dibandingkan zaman Nuh? Makanya dikatakan dalam ayat inti kita tadi ya, bahwa zaman kita sekarang
dalam Matius 24 ayat 37, sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya mungkin kita tidak sedang membanding-bandingkan siapa yang lebih jahat, zaman dulu, zaman Nuh atau zaman sekarang, tetapi setidaknya ayat ini menjelaskan bahwa zaman Nuh menjadi sebuah gambaran yang akan terjadi di zaman kita sekarang, gitu. Dan polanya pun sama, ya. Tadi saya sempat singgung tentang langit yang baru, bumi yang baru, bahwa setelah air bah Tuhan memulai sesuatu dengan hal yang baru, artinya dimulai lagi dari awal, gitu. Demikian juga kita ketika kita sekarang sudah penuh dengan dosa, kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 dari ayat yang pertama, bahwa dunia ini sudah sangat berdosa dan berbagai macam hal-hal yang kita lakukan. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang, setelahnya kita akan melihat sesuatu yang baru, ya, langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang lama dan bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Jadi ya itulah sejauh mana, ya, atau sebesar itulah dosa yang telah digambarkan oleh Alkitab, sehingga akhirnya Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Riki? Ya, mungkin sedikit saja Pak Pendeta. Tadi Pendeta Abi sudah jelaskan tentang itu. Yang menarik dari cerita ini, sebelumnya ya kan pertanyaan tadi sejauh mana keberdosaan manusia. Jadi jauh sekali gitu ya. Nah, yang menarik kalau buka Kejadian 4 itu, ada silsilah Kain dicatat di sana. Lalu ada silsilah Set yang dicatat di sana. Nah, ini pelajaran minggu kemarin ya. Kenapa itu perlu dan rasanya penting untuk dicatat? Karena itu menunjukkan ya Kain dan warisannya gitu ya. Nah, kalau baca di cerita sekolah Sabat ini, kita akan ditunjukkan bagaimana Kain dan keturunannya dan apa hasilnya, tentunya yang tidak baik, lalu dengan Set. Nah, yang menarik adalah di Kejadian 6, jadi setelah dibuat silsilah tentang Kain, lalu dibuat silsilah tentang Set, di Kejadian 6, akhirnya keturunan yang nggak baik ini akhirnya bersatu dengan mereka yang keturunan baik ya. Di situ dibilang anak-anak Allah ya, dan anak-anak manusia. Itu keturunan apa yang baik, keturunan Set yang anak-anak Allah, dan anak-anak manusia keturunan Kain. Akhirnya bercampurlah kejahatan ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya begitu jauh sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk memberikan air bah. Lalu, apakah zaman sekarang tidak lebih berdosa daripada zaman Nuh? Ya, sama saja. Itu sebabnya Matius, ayat inti kita tuliskan ya di Matius pasal 24 itu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apa akan ada jenis hukuman apa lagi ini gitu ya? Nah, karena kan sama-sama berdosanya. Tapi saya lihat di kolom chat ada pertanyaan tentang itu gitu ya. Mungkin nanti yang berikutnya bisa jawab. Terima kasih Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Riki Moal atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi, Pendeta Abi. Di zaman Nuh, air merupakan cara Tuhan menyatakan hukuman dan keselamatan. Pada masa kini, apa yang dapat tanda panggilan Allah terhadap kejahatan yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia, dan cara Tuhan untuk memanggil untuk menyelamatkan manusia yang hidup cenderung berbuat dosa. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang cenderung berdosa ini di zaman kita sekarang ini? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya, sekarang panggilan itu per pribadi ya. Artinya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap masing-masing kita. Kalau memang ada saatnya di mana kita tidak lagi mendengar atau bahkan sampai menunggu kecelakaan itu datang atau hukuman itu datang, itu adalah juga bagian dari panggilan. Saya ingat juga ketika Saulus dipanggil oleh Tuhan, ya, maka dia harus mengalami satu kebutaan terlebih dahulu. Artinya memang tidak harus seperti itu, tetapi panggilan itu datang ke setiap pribadi kita masing-masing. Roh Kudus yang bekerja pada masing-masing kita gitu. Apakah harus menunggu ancaman penghukuman? Seharusnya sih tidak ya. Tapi itu juga adalah bagian panggilan bagi kita ketika kita tidak juga mau mendengar akan
bisikan Roh Kudus untuk berbalik atau untuk bertobat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya ke Pendeta Pardosi dulu. Dengan pertanyaan yang sama, pertanyaan yang ketiga tadi dari Pak Letus, sejauh mana keberdosaan Adam, seberdosaannya Nuh di zaman Nuh itu sehingga Tuhan menghukum mereka, dan yang keempat adalah di zaman Nuh air bah merupakan cara Tuhan menyatakan hukuman dan keselamatan. Pada masa kini apa yang dapat tanda panggilan Allah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan cara Tuhan untuk memanggil untuk menyelamatkan manusia hidup yang cenderung berbuat dosa ini. Bagaimana Sir kira-kira? Jadi kalau kita mau berpikir dengan benar ya, pengalaman-pengalaman hidup pahit dalam hidup ini itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita bertobat. Itu aja jawaban sebenarnya, sederhana. Secara pribadi maupun secara sebuah kelompok. Jadi itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita supaya kita bertobat melalui pengalaman-pengalaman pahit yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kalau nanti api neraka, tidak ada lagi panggilan untuk bertobat, ya kan? Karena api neraka itu kan hukuman. Ya. Tapi kalau dalam konteks bahtera ini, alat keselamatannya sudah terlihat di depan mata, kan? Yaitu bahtera dibangun. Itu kan alat keselamatannya sudah terlihat di depan mata. Kalau nanti datangnya api neraka itu kan tidak ada lagi alat keselamatan di sana. Itu murni hanya hukuman. Jadi bagaimanakah kejahatannya orang di zaman Nuh dibandingkan sekarang? Ya, di zaman Nuh itu kan kejahatannya cuma dua ya, kawin mawin dan makan minum. Dan dua hal itu membuat mereka melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Sehingga berfokus kepada dirinya, keinginan daging. Nah di zaman modern apakah akan begitu? Iya juga. Tapi di zaman itu cuma selamat 8. Nanti berarti waktu Yesus datang cuma selamat 8. Ya enggak juga bisa dibuat begitu caranya. Ya, begitu juga cara membandingkannya. Tapi kejahatannya sama. Cuman di zaman Nuh alat keselamatannya itu terlihat secara fisik. Sehingga pilihannya menjadi jelas, masuk atau tidak, begitu ya. Tapi kalau menjelang akhir zaman ini alat keselamatannya percaya sama Yesus. Itu pun tidak kelihatan. Nah, kelihatan saja orang Israel menolak, apalagi zaman kita sekarang. Belum tentu juga saudara akan terima Yesus kalau kelihatan. Karena yang sudah kelihatan di zaman Israel pun Israel menolak. Itulah di zaman Yesus waktu hidup. Jadi intinya adalah bahwa pelajaran sekolah sahabat ini sekaligus sebagai closing statement saya, bahwa peristiwa air bah itu adalah peristiwa di mana Tuhan hendak memulihkan kembali dunia ini yang sudah rusak. Memulihkan kembali. Ya. Tetapi pemulihan itu bukan pemulihan abadi, bukan. Ya, karena pemulihan abadi itu hanya terjadi ketika Yesus datang. Nah, pemulihan yang terjadi dalam peristiwa air bah itu adalah pemulihan sementara. Dalam saat yang sama, pemulihan itu kan harus datang melalui Kejadian 3:15, keturunan perempuan. Dan itu sebabnya melalui keturunan Nuh inilah dan melalui keturunan Sem lah nanti datangnya apa? Mesias itu. Jadi dengan kata lain bahwa dengan datangnya pemulihan sementara itu, maka terbukalah jalan untuk pemulihan selama-lamanya. Nah, itu perlu diingat baik-baik. Jadi pemulihan sementara yang terjadi di zaman air bah itu membuka jalan untuk terjadinya pemulihan apa? Selama-lamanya. Jadi biarlah kita boleh belajar daripada pengalaman air bah, Nuh, keimanannya, penurutannya, dan kesabarannya. Hanya 3 saya pesankan ya. Iman, penurutan, dan apa? Sabar. Punya iman kalau nggak sabar, nanti seperti Abraham ngambil perempuan lain. Ya kan? Punya iman, ya, tapi tidak menurut. Masalah lagi. Jadi 3 hal itu penting. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas closing statement-nya. Dengan itu tidak terasa kita sudah
waktu kita sudah habis. Kita akan tutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Jeremy Huta Julu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pelajaran yang boleh menguatkan iman kami mengenai pengalaman Nabi Nuh, keluarganya bersama dengan Tuhan. Biarlah kami yang hidup di akhir zaman ini boleh mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi keselamatan kami. Kami boleh hidupkan, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang membuat kami boleh terus bersandar pada Tuhan, tetap setia dan sabar menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ini doa kami Tuhan menyertai seluruh sahabat konsep yang telah menyaksikan. Demikian juga Pendeta Abi yang sudah menyampaikan pesan dan mempersilakan semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.